Wahyu pertama. Menurut tradisi Islam, pada 610 Masehi, saat berdiam di gua yang telah didatanginya berkali-kali, Muhammad mengalami sesuatu yang baru. Malaikat tiba-tiba muncul di depannya dan memerintahkan, "Bacalah." Ia menjawab bahwa ia tak bisa membaca. Seperti kebanyakan orang di Mekah, Muhammad pun buta huruf. Sekali lagi, malaikat memerintahkannya untuk membaca. Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa. Untuk kali ketiga, malaikat memerintahkan agar ia membaca dan untuk kali ketiga, Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa. Kemudian malaikat membacakan kepadanya ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas nama Tuhan. Dialah yang telah mengajarkan dengan pena, mengajari manusia yang tidak ia ketahui. Al-Alaq, ayat 1-5. Muhammad mengulangi kata-kata tersebut di hadapan malaikat, yang kemudian memberitahukan bahwa ia Jibril, malaikat yang diutus Tuhan Yang Esa, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget dan takut, Muhammad bergegas pulang. Ia pun ditenangkan oleh Khadijah yang mempercayai cerita pertemuan di gua tersebut. Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya yang biasa membaca kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Saat sepupunya mendengar apa yang terjadi, ia langsung menerima Muhammad sebagai rasul pembawa pesan pada masa ini, seperti halnya Musa dan Isa sebelumnya. Setelah diperkuat oleh istri dan sepupu istrinya, Muhammad menerima misinya sebagai pembawa pesan Tuhan dan dimulailah kehidupannya sebagai nabi. Orang pertama yang mendengar kenabian Muhammad dan mempercayainya adalah Khadijah, yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam sekembali Muhammad dari gua. Nabi mulai mengajak kalangan terdekat masuk ke agama baru ini. Teman terdekatnya, Abu Bakar, sepupu mudanya, Ali dan pembantunya, Zaid, semuanya menghormati dan mempercayai Muhammad. Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat mereka juga, dan perlahan jumlah pemeluk Islam bertambah. Dakwah pertama-tama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mekah terdiri atas masyarakat politeis sehingga gagasan satu Tuhan yang menggantikan banyak sembahan pasti akan dianggap ancaman. Maka bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditandai dengan berkembangnya kelompok rahasia. Karena takut menghadapi reaksi masyarakat tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini, para pengikutnya disebut Muslim, yang berarti orang yang tunduk. Kata Islam itu sendiri, yang merupakan akar kata Muslim, berarti ketundukan kepada Tuhan dan kehendaknya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Al-Humazah ayat 1-4. Pada saat yang sama, gagasan inti Islam mulai menemukan bentuk melalui turunnya ayat-ayat yang kemudian disebarkan kepada masyarakat. Monoteisme yang tegas, jauh berbeda dari agama yang ada di Mekah, menjadi tema inti. Menurut Nabi Muhammad, hanya ada satu Tuhan. Berhala yang disembah oleh penduduk Mekah tak lebih dari sekadar patung batu dan kayu tak berguna, serta tak mampu memberikan manfaat kepada siapapun. Ayat-ayat yang turun juga memperingatkan adanya hari pembalasan, ketika setiap jiwa akan dihadapkan kepada Tuhan untuk dihitung amalnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan amal baik akan masuk surga abadi sebagai balasannya. Dan orang-orang yang ingkar akan dimasukkan ke neraka dan disiksa selama-lamanya. Akan tetapi, Islam bukanlah agama yang hanya memikirkan teologi dan kehidupan setelah mati. Ayat-ayat yang turun awal juga mencela penyakit sosial yang merebak di Mekah. Dengan meningkatnya kemakmuran dari jalur perdagangan, terbentuklah perbedaan kelas sosial. Orang kaya akan memanfaatkan uangnya untuk mendanai lebih banyak kafilah sehingga menghasilkan lebih banyak uang. Sementara itu, orang miskin akan terus terpinggirkan, terlebih lagi jika ia bukan anggota suatu klan yang kuat. Quran menyatakan ketidakpedulian kepada orang miskin akan merusak kemantapan tatanan sosial
yang adil, dan akan mengakibatkan hukuman di akhirat nanti. Butuh waktu bertahun-tahun sampai aturan yang berhubungan dengan masyarakat dapat diterapkan. Tetapi, semenjak awal sudah jelas bahwa Muhammad datang tak hanya untuk mengubah kepercayaan religius, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Ayat-ayat yang turun awal mengulang tema-tema ini beberapa kali. Ayat dan surat yang diturunkan di Mekah, yang dapat ditemukan di akhir Quran, cenderung pendek dan langsung. Cara ini bekerja dengan baik bagi komunitas Muslim yang baru lahir, yang belum dikenal oleh masyarakat kota Mekah. Saat berkumpul dengan sesama, orang Muslim akan mendiskusikan wahyu terakhir di kalangan mereka dan saling mengajarkan. Saat berkumpul dengan non-Muslim, mereka harus menyembunyikan perpindahan agama dan keyakinannya. Lagi pula, seluruh gagasan baru ini akan mengancam tatanan sosial yang sudah mapan di Mekah. Kesetaraan sosial, ekonomi, dan suku sudah dalam genggaman anggota suku Quraisy yang kaya dan berkuasa. Revolusi sosial jarang diterima oleh mereka yang berada dalam kekuasaan, bahkan Muhammad sendiri belum mendukung perubahan apapun dalam masyarakat. Keyakinan baru itu menjadi ancaman bagi posisi ekonomi dan sosial para penganut politeisme. Karena Ka'bah Mekah menjadi pusat kehidupan religius bangsa Arab di seluruh semenanjung Arab. Sekali setahun, orang-orang Arab akan bepergian ke Mekah untuk melaksanakan ziarah dan menghormati ratusan berhala yang disimpan di sekitar Ka'bah. Bagi orang Quraisy, ini berarti bisnis yang sangat menguntungkan. Perdagangan adalah produk sampingan alami dari ritual ziarah ini. Karena ada begitu banyak orang dari segala penjuru di satu tempat pada saat bersamaan, pasar alamiah berkembang, sehingga Mekah menjadi pusat kehidupan religius, ekonomi, dan politik di Arab. Dan, sebagai fasilitator perdagangan ini, Quraisy mendapatkan keuntungan besar. Akan tetapi, pesan yang dibawa Nabi Muhammad menolak pentingnya berhala dan menekankan keesaan Tuhan. Tanpa berhala, takkan ada ziarah. Tanpa ziarah, takkan ada bisnis. Ini bukan skenario yang menyenangkan bagi Quraisy dan para pengikut awal Nabi Muhammad juga mengetahuinya. Karena alasan ini, tak mungkin mengungkapkan agama baru ini di kalangan para pemimpin suku. Komunitas Muslim masih kecil dan lemah sehingga belum berani menghadapi konflik ideologi terbuka dengan para penguasa. Terutama mempertimbangkan kenyataan bahwa sebagian besar penganut awal adalah orang-orang yang dianggap berada di kelas sosial terbawah. Budak, pembantu, dan orang miskin menjadi bagian terbesar komunitas Muslim awal, tertarik pada ajaran kesamaan manusia di hadapan Tuhan dan sifat egaliter agama baru ini. Kekayaan dan status sosial tidak menentukan nilai seseorang.